Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan kabar gembira terkait pemberitaan di media sosial, kemudian juga di media elektronik. Kabar gembira khususnya untuk PNS, terutama juga Bapak Ibu guru sebagai PNS atau ASN ya, terkait pernyataan ya dari petinggi negara, termasuk satu dari PLT Kepala Biro Humas Hukum kerjasama BKN, kemudian juga dari Menpan RB ya, kemudian juga dari Menteri Keuangan. Ini terkait skema penggajian baru untuk ASN termasuk Bapak Ibu guru tahun 2021, tentunya bahwa sistem penggajian ASN ini berdasarkan nantinya jabatan, kemudian tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan ya. Dan ini tunjangan kemahalan ini tentunya berdasarkan daerah masing-masing. Dan juga sistem penggajian ASN ini berdasarkan sistem single salary ya, dengan membedakan grade atau step. Kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras itu akan dilebur ya, ini menjadi satu dalam gaji pokok. Ini intinya bahwa untuk kedepannya pada tahun 2021 mudah-mudahan saja ya Ibu guru, teman-teman yang lain juga para ASN ini mudah-mudahan kalau tidak bulan Januari tentunya juga bulan Februari tahun 2021 untuk skema penggajian baru untuk ASN atau PNS ini ya. Nah, jadi awalnya yang tadinya penggajian itu berdasarkan pangkat, golongan, masa kerja ya. Jadi pada tahun 2021 pemerintah itu merencanakan akan merubah sistem penggajian itu berdasarkan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Nah, kemudian tentang skema ini tentunya ada dasar hukumnya ya. Yang pertama ini berdasar peraturan kepala BAKN nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil ya. Kemudian juga undang-undang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian yang ketiga peraturan pemerintah nomor 11 ya, tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 ini tentang manajemen pegawai negeri sipil ya. Oke. Jadi seperti tadi yang saya katakan ya. Jadi kalau dulu itu berdasarkan pangkat ya, misalkan saja ini dari golongan 3A itu jenjang pangkatnya namanya penata muda ya, atau dengan jabatan sekarang itu dengan guru pertama ya. Jadi dari 3A dan 3B itu jabatannya guru pertama ya. Kemudian dari 3C sampai 3D itu guru muda ya. Dan untuk golongan 4A sampai 4B itu jabatannya guru madya ya, atau disingkat nanti dengan jabatan fungsional untuk guru ya. Kemudian 4C ya itu juga sama ini madya. Kemudian untuk untuk 4D itu sampai 4E itu masuk nanti guru utama. Nah, berikutnya penyesuaian jabatan guru yang telah saya sebutkan tadi ini dari golongan 3A sampai 3B itu nanti jabatan fungsionalnya sebagai guru pertama, atau yang sekarang nanti pada skema penggajian baru disebut dengan jabatan fungsionalnya adalah ahli pertama ya. Ini disingkat dengan JF ya, jabatan fungsional dari JF5 ya, golongan 3A, dan CF6 golongan 3B itu kalau menurut prediksi saya ya. Kemudian dari 3C sampai 3D ya, ini nanti jabatan fungsionalnya ada ahli muda dengan kode nanti
jabatan fungsional 7 itu golongan 3C ya, kemudian jabatan fungsional 8 3D. Kemudian dari golongan 4A sampai 4B itu jabatan fungsionalnya adalah ahli madya. Dari JF 9 golongan 4A, JF 10 golongan 3B, 4B ya maksud saya ini golongan 4B. Kemudian dari 4C sampai 4E itu jabatan fungsionalnya ahli utama ya. Nah, ini dengan uraiannya seperti ini. Nah, berikutnya sistem penggajian ini seperti tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya untuk JF 5 ya itu mulai dari golongan 3A ya. Ini atau JA itu jabatan administrasi, jadi untuk pegawai administrasi. Jadi kalau kita sebagai guru misalkan itu jabatannya fungsional. Indeks gajinya atau gaji pokoknya ini berdasarkan persentase ya. Jadi misalnya 1,755. Kemudian ada tunjangan kinerjanya itu 5% ya dari gaji pokok ya, dari gaji pokok jadi sekitar 0,088. Kemudian tunjangan kemahalan nanti saya akan jelaskan, ini berdasarkan penghasilan daerah masing-masing. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk jabatan fungsional ini JF 5, JF 6 itu jabatan fungsionalnya ya ahli pertama ya. Kemudian untuk JF 7 ya, JF 8 itu ahli muda ya. Di ahli muda itu sekitar golongan 3C dan 3D ya. Kemudian untuk golongan 4A, 4B tentunya ada pada JF 9, JF 10 ya. Ini ahli madya. Nah, seperti ini. Itu untuk penjelasannya saja nanti. Kemudian juga ya, ini seperti tadi saya jelaskan ya. Ini perhitungan gaji pokok berdasarkan indeks gaji yang tadi persentase. Jadi kalau kita lihat misalkan untuk JF 5 ya dari golongan 3A ini ya, itu indeks gajinya 1,755 ya. Ini berdasarkan apa perhitungannya sehingga nanti mendapatkan gajinya itu 4.659.009 ya. Ini dari perhitungan tentunya dasarnya ya seperti ini. Jadi misalnya ini untuk JF 1 jabatan fungsional 1 ya, itu indeksnya adalah 1,000 kali ya gajinya 2.650.000. Ini yang paling rendah. Saya mengambil contoh dari perhitungan dari untuk DKI Jakarta ya. Ini jadi untuk gajinya itu sebesar 2.650.000 ya. Kemudian untuk JF 5 contoh tadi golongan 3A ya, ini 1,755 ya untuk indeksnya yang ini. Maka untuk indeks gajinya tinggal dikalikan pada gaji yang paling rendah tadi ya golongan. Kemudian dihasilkan sekitar 4.651.009 rupiah ya. Ini sebagai contoh dasar. Jadi untuk gaji yang paling rendah ini merupakan dasar perhitungan untuk jabatan fungsional yang lainnya ya. Jadi JF 2 sampai nanti JF 15 ya. Jadi ini sekitar gaji yang diterima atau gaji tunggal ya, atau gaji pokoknya untuk golongan 3A untuk guru, misalkan untuk PNS guru ya. Nah, berikutnya ini yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk tunjangan kemahalan itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, kita di Provinsi Jawa Barat ya, ini tunjangan kemahalnya ya datarannya 57,89%. Yang paling tinggi adalah tentunya DKI Jakarta ya, dan juga Jawa Timur ya. DKI Jakarta itu 117,54%, Jawa Timur 113,68%. Di Jawa Barat sekitar 57,89% yang nantinya akan dihitung berdasarkan tunjangan kemahalan yang tadi. Ini sebagai contoh ya.
Mudah-mudahan kabar gembira ini ya akan meningkatkan kinerja dari ASN di seluruh Indonesia, termasuk kita sebagai pendidik ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya tadi ini ya, ini ya perhitungan yang paling dasar ya, sehingga misalkan untuk golongan ya, kalau kita sebutkan golongan 4A ya, nah ini adalah JF 9. Misalnya untuk golongan 4B ini JF 10 ya. Di JF 10 ini ada di sekitar sini. Kemudian indeks gaji pokoknya 3,56 ya. Jadi gaji tunggalnya itu sekitar 9.158.400 rupiah. Kemudian tunjangan kinerjanya ada 5% dari gaji tunggal ini, jadi sekitar 457,920 rupiah ya. Sedangkan tunjangan kemalnya di Provinsi Jawa Barat ada 57,89% kali dari gaji tunggal tadi ya. Itu dari semuanya nanti ya, pada grade atau step pertama ini yang akan diterima gaji kotornya sekitar 14.918.118 rupiah. Ini sebagai gambaran. Tentunya nanti ada step kedua atau P1 sampai P10 ya, itu berdasarkan dari kinerja yang dicapai oleh ASN tersebut ya. Maka setiap tahun itu naik atau turun untuk kinerjanya. Khusus untuk guru tentunya nanti berdasarkan SKP dan PKG dari gurunya tersebut, apakah setiap tahun naik atau turun ya. Itu juga gaji kotornya akan berimbas pada masalah kinerja tersebut. Ini sebagai gambaran seperti itu. Mudah-mudahan kabar gembira ini ya dapat menjadi suatu stimulus bagi guru ya, tentunya secara umum bagi ASN ya, untuk meningkatkan kinerja ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat terlaksana dan sebagai kabar gembira untuk kita semua, terutama bagi Bapak guru ngajar di seluruh Indonesia. Maju terus ya seluruh guru PNS di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.